selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau ngebahas tentang avoidant yang berpasangan dengan anxious. Ini tuh sebenarnya banyak banget gitu ya, yang mengalami ini tuh sebenarnya banyak banget gitu ya. Anehnya, avoidant dan anxious ini kan berbeda. Nah, justru karena mereka berbeda, itu tuh saling menarik gitu ya. Beda kan? Yang anxious tuh yang worry, cemas, gampang cemas, yang butuh komunikasi terus, kabar terus-terusan. Yang satunya avoidant dari kata menghindar, yang sukanya menyendiri gitu ya. Tapi kok bisa sih saling menarik gitu kan? Pada awalnya tipe anxious ini menarik banget bagi seorang avoidant, karena memang orang-orang anxious ini tuh orangnya perhatian, care, seringnya manja, lucu, sesuatu yang mungkin di masa kecilnya orang avoidant ini tuh mereka tuh kurang. Mereka kan lack perhatian dari caregivernya, sehingga mereka merasa bahwa orang-orang anxious ini tuh ada buat mereka gitu. Dan sebenarnya orang avoidant itu emang membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian avoidant kenapa kok menarik bagi yang attachment stylenya anxious? Padahal nggak enak kan anxious tapi sama yang avoidant menghindar. Karena kesan sosok ini tuh, melihat orang yang avoidant ini kesannya tuh lembut, perlu disayang, mungkin bikin penasaran gitu ya awalnya. Ternyata kedua gaya ini, kalau misalkan mereka pacaran atau berpasangan, itu tuh akan menimbulkan style yang cenderung ya teman-teman, push and pull. Jadi dorong dan tarik gitu ya. Jadi kesannya tuh push and pull, tapi mereka saling attach gitu ya teman-teman. Tarik menarik, dan terkadang avoidant ini kecenderungnya suatu saat dia pasti akan menghindar pada momen tertentu, dan yang anxious lama-lama akan capek. Dan kalau udah capek, yang nggak enjoy di dalam hubungan tersebut adalah yang anxious teman-teman. Jadi kita akan bahas dinamika hubungan orang avoidant pacaran dengan anxious yang pertama. Yang anxious itu di dalam hubungan ini lebih suka ekspresif teman-teman, lebih suka mengutarakan emosionalnya, rasa sayangnya itu lebih ekspresif. Sedangkan pasangannya yang avoidant lebih terkesan dingin, cool, gengsi, dan kalau terlalu banyak manja-manja atau yang cinta-cintaan gitu, yang avoidant merasa itu tuh nggak keren gitu ya teman-teman. Jadi yang anxious akan lebih ekspresif, yang avoidant cenderung enggak. Kemudian yang kedua, kalau ada sesuatu yang membuat orang anxious ini, kan dia sensitif gitu ya, merasa pengen disayang terus. Kalau dia menangkap sinyal kok kayaknya dia nggak sayang ya sama gua, dia akan berusaha ngejar si avoidant ini untuk sebenarnya lu tuh kenapa, gimana solusinya gitu. Nah, sedangkan yang avoidant akan cenderung males, lu tuh kenapa sih, nggak ada apa-apa. Sedangkan yang anxious merasa ada yang perlu diselesaikan gitu ya. Jadi yang avoidant akan cenderung menghindar gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang anxious ini kan senangnya deket dan menghabiskan waktu bersama. Nah, yang avoidant ini mau senang menghabiskan waktu bersama, tapi seringkali dia itu juga butuh space, butuh waktu sendiri. Kalau misalkan gue butuh waktu sendiri, itu artinya gue mau sibuk sendiri. Jadi ya udah, lu jangan ganggu gue. Nah, di sini akan menjadi masalah bagi orang-orang yang anxious tadi teman-teman, karena merasa kok lu nggak pilih gue sih gitu ya. Kemudian yang keempat, nah tipe anxious ini biasanya perlu komunikasi atau kontak atau kabar yang sifatnya terus-menerus atau minimal tidak merasa diabaikan atau tidak merasa ditinggalkan gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang avoidant akan merasa bahwa ya ntar dulu, kalau gua belum waktunya spend porsi waktu gua buat elu, ya gua berarti masih sibuk urusan gua, lu udah urusin urusan lu sendiri gitu. Nah, di sini akan menjadi apa? Yang anxious tampak manja, insecure, needy, demanding,
bahkan cemburuan teman-teman, karena mereka butuh validasi konstan dari pasangannya bahwa hubungan ini tuh lagi baik-baik aja nggak sih gitu ya. Sedangkan yang avoidant merasa, lo tuh kenapa sih? Nah kayak gitu teman-teman. Kemudian yang kelima, nah yang anxious itu kan memiliki ketakutan akan ditinggalkan, abandonment issue gitu ya, yang lumayan gede. Sedangkan yang tipe avoidant mungkin dia merasa lebih nyaman kalau sendiri, lebih mandiri, lebih independen atau individualistis gitu ya teman-teman. Yang keenam, yang anxious akan lebih tersulut sensitif hal-hal yang secara emosional atau trigger-trigger kecil. Yang avoidant mungkin akan merasa, lu tuh kenapa sih kok nggak bermutu gitu. Jadi akhirnya hubungan ini dinamikanya kan push and pull gitu ya teman-teman. Jadi hubungan ini bisa menjadi miskomunikasi walaupun sebenarnya mereka nih saling tertarik gitu ya teman-teman. Dan yang ngalamin hubungan dinamika kayak gini harusnya sih menurut gue cukup banyak, karena pada dasarnya mereka itu saling membutuhkan, saling tertarik. Tapi kalau nggak paham, makanya di dalam series Unsecret Narcissist ini gue mau bawa topik ini supaya kalian lebih paham sebenarnya kalian tuh attachment style-nya kayak gimana, pasangan kalian kayak gimana. Nah di video selanjutnya akan kita bahas juga siklusnya avoidant anxious ini, gimana solusinya. Jadi kalian ikutin terus series ini supaya kalian yang merasa, kok gua nih hubungan gua dengan pasangan gua yang kayak gini, tarik menarik tapi push away juga, itu sebenarnya tuh kenapa. Kemudian ketika mereka melakukan itu tuh sebenarnya maksudnya kayak gimana, supaya kalian nggak terlalu anxious. Dan yang avoidant juga jangan terlalu cuek, jangan terlalu egois, jangan terlalu space terus teman-teman. Karena yang lelah di dalam hubungan ini adalah yang anxious ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada hubungan anxious dan avoidant, yang lebih capek adalah yang anxious. Seringkali mereka akan lelah, capek, merasa tidak diinginkan, merasa tidak dicintai, dan akhirnya mereka akan merasa bahwa tidak berharga di dalam hubungan itu. Nah, siapapun yang udah sampai di video ini, apalagi yang merasa seperti itu, boleh komen di kolom komentar menurut kalian kayak gimana. Apakah bener yang kalian rasain itu kayak gitu? Dan dari sudut pandang tipe-tipe yang avoidant, apakah kalian juga merasa terganggu gak sih dengan pasangan yang anxious ini gitu ya teman-teman. Thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.